Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok mata kuliah komputasi awan akan mempresentasikan tentang penerapan software as a service atau SaaS pada Google Spreadsheet untuk memenuhi UAS pada mata kuliah komputasi awan. Nah, untuk anggotanya terdiri dari 4 anggota, yaitu Anggina Vita Dewi, NIM 2019-53130, kemudian ada Dedkar Sanur Iman, NIM 144, Agus Yayati, NIM 155, dan yang terakhir ada Sepia Marcella, NIM 158. Nah, untuk software as a service atau SaaS ini ada meliputi Pixnet, ada spreadsheet, kemudian dokumen, presentation, protopack, Zeropiece, kemudian ada Mendeley, Pixar, Resultio, kemudian ada Foxsyncloud. Nah, pada kelompok kami ini menggunakan spreadsheet sebagai contoh software as a service. Nah, untuk mengenal apa itu software as a service atau SaaS. Nah, SaaS sendiri ini adalah layar yang paling atas yang menyediakan layanan berupa aplikasi yang digunakan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, SaaS adalah salah satu jenis cloud computing yang menyediakan layanan yang berupa aplikasi tunggal melalui browser ke banyak pelanggan, hingga ribuan atau puluhan ribu pelanggan dengan menggunakan arsitektur multi-talent. Kemudian keuntungannya meliputi ada 2 keuntungan. Yang pertama, keuntungan bagi produsen. Karena produk berada di dalam domain produsen, proses layanan konsumen pun bisa lebih termonitor. Kemudian performa bisa digenjot lebih tinggi dengan relatif cepat dan mudah karena produsenlah yang memegang kontrol produk. Kemudian produk bisa segera diupdate atau ditambahkan fitur yang akan langsung berefek pada semua pemakai produk. Dan terakhir ada research, komputasi, dan storage pun bisa mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi karena ada sharing research. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Jayati, NIM 2019-53155, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, selain keuntungan SaaS bagi produsen, tentunya ada keuntungan bagi konsumen juga. Yang pertama, harga produk atau tepatnya subscription atau biaya langganan akan menjadi relatif lebih murah karena adanya efisiensi di sisi produsen. Kedua, model penawarannya bisa lebih menguntungkan konsumen, misalnya dengan tarif progresif sesuai jumlah data atau resource komputasi yang dipakai. Ketiga, dengan SaaS, konsumen tak perlu repot dengan membawa atau menginstal produk. Produk bisa diakses secara instan. Dan yang terakhir, tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara memelihara produk supaya awet dan tidak bermasalah. Jadi, less issue to think, more value to get. Selain keuntungan atau kelebihan, tentunya ada kelemahan dari SaaS. Yang pertama, karena data disimpan dalam independent server, keamanan data menjadi rentan. Kedua, jarak kerja SaaS yang melalui koneksi jaringan menjadi kendala untuk bekerja lebih cepat. Ketiga, perubahan-perubahan SaaS dalam perusahaan banyak mengalami pembatasan untuk mendapatkan efisiensi dana. Yang keempat, keamanan data yang tersimpan dalam SaaS bisa menjadi akses bagi para kriminal karena akses data yang rentan. Dan yang terakhir, karena menggunakan koneksi internet, pemindahan jumlah data yang besar akan menjadi masalah. Nah, kemudian apa itu spreadsheet? Spreadsheet atau Google Sheet berasal dari kata spread dan juga sheet. Spread berarti penyebaran atau menyebar, dan sheet artinya lembaran. Sehingga spreadsheet merupakan sebuah lembaran berisi baris dan kolom yang dapat kita gunakan untuk analisis data. Data dalam spreadsheet sendiri lebih terlihat terstruktur. Kemudian proses memilah serta
serta mengurutkan data lebih mudah. Hasil data lebih mudah dibaca oleh program komputer yang berkaitan dengan pengolahan data lainnya. Spreadsheet pada dasarnya baris dan kolom. Baris dan kolom merupakan kumpulan dari sel. Data yang dapat dimasukkan dalam sel dapat berupa angka, teks, dan juga rumus. Nah, kegunaan spreadsheet sendiri ada 5. Yang pertama, menyimpan informasi secara detail. Kedua, membuat tabel data dengan lebih mudah. Ketiga, membantu dalam perhitungan statistik. Keempat, memvisualisasikan data ke dalam bentuk grafik. Kelima, lengkap dengan rumus-rumus yang membantu perhitungan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Sepia Marcella. Terima kasih. Kenalkan, saya Sepia Marcella, NIM 2019-53158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu tools pada spreadsheet. Ada beberapa menu bar pada spreadsheet. Yang pertama yaitu menu file. Pada menu file terdapat tool yaitu menu share. Pada menu share yaitu digunakan sebagai membagikan berkas yang kita kerjakan supaya dapat dilihat, diubah, atau dikomentari oleh pengguna lain. Menu ini juga bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan pengguna lain untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Selanjutnya menu new, yaitu untuk membuat berkas spreadsheet baru. Selanjutnya menu import, yaitu memasukkan berkas lain ke dalam spreadsheet yang sedang kita buat. Selanjutnya make a copy, yaitu menduplikasi berkas yang sedang kita kerjakan. Pada tool download, yaitu untuk mengunduh berkas yang kita kerjakan ke dalam komputer. Selanjutnya email as attachment, yaitu berfungsi untuk mengirimkan berkas spreadsheet sebagai lampiran email. Selanjutnya make available offline, memiliki fungsi untuk mengerjakan spreadsheet secara offline dan data yang dimasukkan akan sinkron saat kondisi online. Selanjutnya version history, yaitu untuk melihat setiap riwayat pengubahan data yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu rename, untuk mengubah nama berkas spreadsheet. Selanjutnya move, memindahkan berkas spreadsheet ke direktori lain dalam Google Drive. Selanjutnya move to trash, yaitu untuk menghapus berkas spreadsheet tapi masih bisa ditemukan di tempat sampah dalam Google Drive sehingga bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya publish to the web, yaitu untuk berkas kita dapat dimasukkan ke dalam sebuah web dengan memanfaatkan embed link yang sudah disediakan. Selanjutnya, email collaborators berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada teman yang ikut tergabung dalam kolaborasi pengerjaan berkas spreadsheet. Selanjutnya, document details, yaitu untuk memperlihatkan detail dari berkas spreadsheet yang sedang dikerjakan, seperti direktori penyimpanan berkas, pemilik berkas, tanggal berkas dibuat, dan tanggal berkas dimodifikasi. Selanjutnya yaitu spreadsheet, yaitu untuk mengubah pengaturan pada spreadsheet seperti zona waktu, bahasa, dan lainnya. Selanjutnya print, yaitu digunakan untuk mencetak berkas spreadsheet. Pada menu spreadsheet yang kedua, yaitu menu edit. Pada menu edit, terdapat beberapa tampilan yang bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu undo, berfungsi untuk mengembalikan ke kondisi perubahan data terakhir. Selanjutnya redo, berfungsi untuk membatalkan perintah undo atau kembali ke kondisi sebelum perintah undo. Selanjutnya cut, yaitu berfungsi untuk memindahkan isi data dari suatu sel. Selanjutnya copy, yaitu berfungsi untuk menduplikasi isi data dari suatu sel. Selanjutnya paste, yaitu untuk menampilkan data hasil duplikat atau penambahan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya paste spesial, untuk menampilkan data hasil duplikat atau memindahkan dengan pemilihan tertentu. Selanjutnya find and replace, yaitu untuk mencari data tertentu pada suatu sel dan menggantinya dengan masukan baru. Selanjutnya delete value, untuk menghapus nilai baik berupa angka maupun kata
yang berada dalam sebuah sel. Selanjutnya delete row untuk menghapus data yang terdapat pada sebuah baris yang diinginkan. Selanjutnya delete column, yaitu untuk menghapus data yang terdapat dalam sebuah kolom. Selanjutnya delete cells and shift up untuk menghapus data dalam sebuah sel dan data di bawahnya akan otomatis bergeser ke atas. Selanjutnya delete cell and shift left untuk menghapus data dalam sebuah sel dan data di sebelah kanannya akan otomatis bergeser ke kiri. Selanjutnya clear note untuk menghilangkan catatan yang ada di sel terpilih. Yang terakhir yaitu remove checkbox, yaitu untuk menghilangkan checkbox yang ada di sebuah sel. Menu selanjutnya yaitu menu view atau tampilan. Pada menu view terdapat beberapa tool yaitu freeze untuk membuat baris atau kolom yang dibekukan akan terlihat walaupun kita scroll ke bawah atau samping. Selanjutnya grid lines yaitu untuk menampilkan garis khayal sel di berkas spreadsheet. Selanjutnya protected rank untuk menampilkan sel mana yang terproteksi dan membutuhkan hak akses untuk mengubahnya. Selanjutnya formula bar untuk menampilkan bar khusus untuk formula atau rumus yang dibuat dalam sebuah sel. Selanjutnya show formula untuk menampilkan formula yang dibuat dalam sebuah sel. Selanjutnya hidden sheets untuk menampilkan sheet yang disembunyikan. Selanjutnya zoom untuk memperbesar tampilan spreadsheet. Yang terakhir yaitu full screen untuk menampilkan spreadsheet dalam satu layar penuh. Menu selanjutnya yaitu menu insert. Pada menu insert terdapat beberapa tool yaitu row above digunakan untuk memasukkan baris baru di atas sel yang sedang dipilih. Selanjutnya row below digunakan untuk memasukkan baris baru di bawah sel yang sedang dipilih. Selanjutnya column left berfungsi untuk memasukkan kolom baru di samping kiri sel yang sedang dipilih. Terus ada column right berfungsi untuk memasukkan kolom baru di samping kanan sel yang sedang dipilih. Selanjutnya cell and shift down berfungsi untuk menambahkan sel baru dengan menggeser ke bawah dari sel yang aktif saat itu. Selanjutnya, cell and shift right berfungsi untuk menambahkan sel baru dengan menggeser ke kanan dari sel yang aktif saat itu. Yang selanjutnya yaitu chart, membuat garis atau diagram berdasarkan data yang dibuat. Terus ada image, yang berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam sel aktif saat itu. Selanjutnya drawing, berfungsi untuk memasukkan objek sederhana seperti garis, bangun sederhana, dan lainnya layaknya menu AutoShape pada Microsoft Word. Selanjutnya yaitu form, berfungsi untuk mengintegrasikan spreadsheet dengan Google Form. Selanjutnya function, yaitu berfungsi untuk memasukkan rumus atau fungsi yang digunakan dalam spreadsheet. Selanjutnya, insert link digunakan untuk memasukkan tautan ke dalam sel. Selanjutnya, checkbox digunakan untuk membuat checkbox dalam sebuah sel. Selanjutnya, comment berfungsi untuk memberi komentar pada sel yang dipilih yang sangat berguna apabila berkolaborasi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu note yang berfungsi untuk membuat catatan pada sel tertentu. Spreadsheet yang selanjutnya yaitu menu format. Pada menu format terdapat beberapa tool yaitu theme berfungsi untuk mengatur tema tampilan grafik yang akan dibuat nantinya. Tool number berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan angka seperti mata uang, tanggal, persen, dan lainnya. Tool bold berfungsi untuk membuat angka atau kata yang terdapat dalam sel menjadi tebal. Tool italic berfungsi untuk membuat angka atau kata yang terdapat dalam sel menjadi miring. Selanjutnya yaitu tool underline berfungsi untuk membuat angka atau kata yang terdapat dalam sel menjadi bergaris bawah. Selanjutnya strike stroke
berfungsi untuk membuat angka atau kata yang terdapat dalam sel menjadi tercoret. Selanjutnya, tool font size berfungsi untuk mengubah ukuran font. Selanjutnya, align berfungsi untuk mengubah format penulisan seperti rata kanan, tengah, dan kiri. Selanjutnya, merge cells berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Selanjutnya, text wrapping berfungsi untuk membuat penulisan teks yang panjang menjadi beberapa baris dan bisa terbaca dalam satu kolom. Kemudian text rotation berfungsi untuk mengubah orientasi posisi dari teks dalam sebuah sel. Selanjutnya, yaitu conditional formatting berfungsi untuk melakukan format penulisan secara kondisional. Selanjutnya, alternating colors berfungsi untuk memberikan warna ke dalam satu atau beberapa sel sesuai pola dan ketentuan warna yang ada. Selanjutnya yaitu clear formatting berfungsi untuk menghilangkan semua format penulisan dalam sebuah sel, misal tebal, miring, dan sebagainya. Menu selanjutnya yaitu menu data. Menu data memiliki beberapa tools sebagai berikut, yaitu sort sheet by column A to Z, yaitu berfungsi untuk menyortir data yang berada dalam sebuah sheet dalam sebuah kolom yang dipilih secara menaik atau dari kecil ke besar. Selanjutnya yaitu sort sheet by column Z to A, berfungsi untuk menyortir data yang berada dalam sebuah sheet dalam sebuah kolom yang dipilih secara menurun atau dari besar ke kecil. Selanjutnya yaitu sort rank berfungsi untuk menyortir data yang ada dalam sel terpilih dengan parameter tertentu atau menaik atau menurun. Selanjutnya yaitu grid filter berfungsi untuk mengurutkan dan mengelompokkan data yang dipilih dengan parameter tertentu. Selanjutnya yaitu filter views berfungsi untuk mempermudah memantau pengurutan data sehingga lebih praktis penggunaannya. Selanjutnya yaitu tool slicer berfungsi untuk mengatur data yang ada dalam sebuah tabel pivot. Selanjutnya yaitu data validation berfungsi untuk memeriksa data yang dimasukkan sudah benar atau tidak. Selanjutnya, pivot table berfungsi untuk membuat sebuah pivot tabel yang berguna untuk analisis suatu data yang banyak. Selanjutnya yaitu randomize rank berfungsi untuk membuat pengurutan data secara acak. Selanjutnya yaitu name ranks berfungsi untuk mengkategorikan baris atau kolom dalam sebuah rentang dengan nama tertentu. Selanjutnya yaitu protect sheet and rank berfungsi untuk mengunci sel tertentu dan membatasi pengguna lain untuk melihat data yang terproteksi. Selanjutnya yaitu split text to column berfungsi untuk memecah beberapa data dalam sebuah sel menjadi beberapa kolom. Selanjutnya yaitu remove duplicate berfungsi untuk memeriksa dan menghapus duplikasi data yang berada dalam rentang sel tertentu. Selanjutnya, trim white space berfungsi untuk memangkas spasi apabila terdapat data yang kelebihan spasi di awal atau akhir penulisannya. Selanjutnya yaitu group berfungsi untuk mengelompokkan data dalam baris atau kolom ke dalam grup tertentu. Yang terakhir yaitu ungroup berfungsi untuk membatalkan proses pengelompokan data dari suatu baris atau kolom tertentu. Menu spreadsheet selanjutnya yaitu menu tools, yaitu memiliki tools-tools sebagai berikut. Create a form berfungsi untuk membuat Google Form baru yang data masukannya akan terekam dalam sheet baru yang otomatis terbuat. Selanjutnya yaitu script editor berfungsi untuk membuat kustomisasi formula pada perhitungan rumus Google Sheet. Selanjutnya yaitu macros berfungsi untuk merekam duplikasi dari serangkaian interaksi UI tertentu yang kita terapkan dan menyimpannya dengan tombol pintasan tertentu. Selanjutnya yaitu spelling berfungsi untuk memeriksa penulisan teks dan menyesuaikan dengan pengaturan
bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu enable autocomplete, berfungsi untuk memberikan saran penulisan sehingga apabila kita mengetik kata, otomatis kata muncul saran tertentu. Selanjutnya yaitu notification rules, berfungsi untuk apabila diaktifkan maka muncul notifikasi sesuai pengaturan yang dipilih. Selanjutnya yaitu protect sheet, berfungsi untuk apabila berkas spreadsheet dibuka oleh pengguna lain dan mengarah ke sheet yang terproteksi, maka akan muncul peringatan tertentu. Yang terakhir yaitu accessibility settings, berfungsi untuk mengaktifkan screen reader atau kaca pembesar yang membantu pengguna untuk memahami isi spreadsheet. Selanjutnya yaitu menu add-ons, yaitu memiliki tool sebagai berikut, yaitu dokumen add-ons, berfungsi untuk membuka daftar add-on. Selanjutnya yaitu menu add-ons. Pada menu add-on terdapat tool sebagai berikut, yaitu berfungsi untuk membuka daftar add-ons yang sudah teraktivasi untuk dokumen Google Sheet tertentu. Selanjutnya, get add-on berfungsi untuk membuka daftar add-ons yang dapat kamu aktifkan untuk digunakan pada dokumen Google Sheet tersebut. Yang terakhir yaitu manage add-ons, berfungsi untuk membuka halaman untuk mengatur add-ons yang sudah teraktivasi untuk dokumen Google Sheet tersebut. Menu yang terakhir yaitu menu help. Pada menu help yaitu tool sebagai berikut. Yang pertama, search and menus atau ALT slice digunakan untuk mencari sebuah opsi menu atau submenu atau tombol jika lupa letaknya pada menu bar. Selanjutnya yaitu Sheets Help, digunakan untuk membuka daftar bantuan di mana kamu bisa mencari solusi atau masalah yang kamu dalam menggunakan Google Sheet. Selanjutnya yaitu Training, berfungsi untuk membuka pelatihan online yang disediakan Google untuk belajar cara menggunakan Google Sheets. Selanjutnya yaitu Update, digunakan untuk membuka daftar fitur-fitur terbaru yang disediakan di Google Sheets. Selanjutnya, Help Sheets Improve, digunakan untuk memberikan feedback langsung kepada Google apabila ada saran untuk pengembangan atau perbaikan Google Sheets. Selanjutnya yaitu Report Abuse atau Copyright, digunakan untuk melaporkan dokumen ke Google jika dokumen melanggar copyright atau peraturan Google. Selanjutnya yaitu Privacy Policy, digunakan untuk membuka peraturan privacy policy milik Google. Selanjutnya yaitu Term of Service, digunakan untuk membuka peraturan Term of Service milik Google. Selanjutnya yaitu Function List, digunakan untuk membuka daftar fungsi yang tersedia untuk Google Sheets. Yang terakhir yaitu Keyboard Shortcut, digunakan untuk membuka daftar keyboard shortcut yang tersedia untuk Google Sheet. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dedkarsa Nur Iman, dan di bagian saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengoperasian spreadsheets. Tadi kita sudah menyimak pembahasan sebelumnya dari mulai apa itu spreadsheets sebagai salah satu software as a service pelayanan cloud computing, dan di sini saya akan coba memberikan penjabaran dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana saya akan mempraktekannya secara langsung. Dan spreadsheet yang kami gunakan ini adalah spreadsheet dari Google, yaitu Google Sheets, di mana perbedaannya ini seperti aplikasi pengolahan data lainnya seperti Microsoft Excel, tetapi bedanya kalau ini tidak memerlukan instalasi pada komputer, bisa diakses secara online melalui browser, atau ada juga aplikasinya di aplikasi mobile. Dan ini dia, kalau kita mengakses, kita bisa ke link ini, docs.google.com/spreadsheets. Ini tampilan awalnya ketika kita membuka, dimana kalau ini sudah posisi login akun Google. Disinilah fungsinya
cloud computing, di mana kita mengaksesnya hanya menggunakan email dan semua data nanti akan tersimpan di cloud email kita. Di sini ada beberapa file yang kalau kita sudah punya sebuah file misal di Google Drive kita, nanti akan muncul di sini pilihannya file-file yang terkait, file-file dengan jenis file yang sama, yaitu file XLS untuk spreadsheet. Dan untuk membuat file baru, di sini bisa di pojok kanan bawah layar ini di halaman web. Jika teman-teman mencoba membukanya, ada tanda panah, dimana ini tanda plus maksud saya, dimana ini artinya untuk membuat spreadsheet baru. Kita klik. Nah, ini dia akan muncul tampilannya. Kalau mungkin kebanyakan orang yang belum pernah mencoba spreadsheet ini akan melihat seperti Google Excel ya, memang sejenis, dimana fungsi-fungsinya juga sama, hanya perbedaannya tadi kita bisa mengaksesnya secara online, tidak perlu instalasi. Untuk membuat, kita bisa, saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk adaptasi karena sama saja seperti fungsi-fungsinya, dimana ada di bagian file ini ada fungsi baru untuk membuat spreadsheet baru atau membuka yang sudah ada atau mengimpor dokumen. Kemudian ada download, ganti nama, membagikan, dan atau menyediakan secara online atau offline. Karena ini sifatnya online dan ketika kita simpan nanti kita bisa juga menggunakan versi offline-nya agar tidak perlu mengakses internet. Kita coba impor satu data. Nah, di sini ketika kita mengimpor atau membuka file, akan ada beberapa pilihan file-file di sini, dimana ini adalah file dari drive saya. Ada juga pilihan yang dibagikan kepada saya, file terkini, atau kita bisa mengupload dari direktori lokal kita. Dari penyimpanan manajer lokal, manajemen file lokal kita bisa tarik ke sini untuk file yang berjenis XLS. Coba kita upload dari lokal ya, kita pilih file dari perangkat. Kemudian kita pilih salah satu file dulu, file ini. Dan ini nanti akan ada proses mengupload. Nah, ada pilihan, dan di sini ada beberapa pilihan seperti buat, sisipkan, atau ganti. Ketika membuat spreadsheet baru, ini nanti akan membuat halaman spreadsheet baru. Ketika menyisipkan, ini akan menyisipkan ke halaman yang sudah aktif sekarang. Dan kalau mengganti, itu artinya akan mengganti jika halaman ini sudah ada datanya, akan diganti ke spreadsheet yang baru. Karena kita di halaman yang kosong dan sedang aktif, maka kita sisipkan sheet baru. Kita klik. Kemudian kita impor datanya. Nah, ini contoh data sederhana, sedikit data dari kita mengimpor dari file yang sudah ada. Bisa juga kita membuat manual sendiri seperti kita biasa mengoperasikannya di aplikasi spreadsheet yang lain. Di sini terdiri atas kolom-kolom dan juga baris, di mana pembacaan elemennya juga sama, di mana di elemen pertama ini akan menunjukkan sel A1, di mana kolom A dan baris ke-1. Begitu juga yang lain. Di sini contoh datanya, kita coba melakukan beberapa operasi sederhana, misal menambah sebuah kolom. Kita klik di salah satu kolom yang ingin kita tambahkan. Misal saya ingin menambahkan di antara kolom gender dan juga kolom country ini. Kita klik di kolom D sampai mengakses semua baris ini, semua yang ada di kolom D. Kemudian klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan memotong kolom ini, menyalin, menempel, atau menyisipkan, atau menghapus. Kita coba sisipkan satu kolom di kanan. Nah, maka akan menambah satu kolom baru di antara gender dan juga country. Misal kita beri nama kolom city. Misal kita isikan kota apa saja, di bawahnya ini Jakarta dan lain-lain, atau kita coba operasi yang lain, misal untuk menghapus kolomnya. Kita tinggal hapus.
sudah kembali seperti semula. Dan untuk pengoperasian yang lain juga sama. Di sini kita bisa mengakses di tab bar ini. Sudah disisipkan untuk kita menambah kolom baru, diagram, pivot, menambahkan gambar, menambahkan fungsi-fungsi seperti perhitungan untuk penjumlahan sum, menghitung rata-rata average, kemudian count, menghitung nilai tertinggi max, menghitung nilai terendah min, dan juga fungsi-fungsi lain, melakukan array, database, engineering, melakukan filter untuk men-sorting, kemudian melakukan fungsi-fungsi Google, fungsi-fungsi keuangan, dan lain-lain. Kemudian ditampilkan ini kita bisa mengisi untuk menampilkan apa saja, bilanya ditampilkan atau tidak. Kemudian di format, nah ini kita bisa juga memberikan format lain agar tidak polos. Dan setiap ada pembaruan akan tersedia sebuah pop-up pemberitahuan. Ini salah satu kelebihan enaknya menggunakan spreadsheet, layanan komputasi, software as a service. Jika di data kita bisa membuat filter, kemudian melakukan validasi pembersihan data, kemudian di alat kita bisa buat formulir baru, dan juga fungsi-fungsi lain. Di sini bisa dilihat, dan teman-teman jika ingin melakukan percobaan juga mudah, tinggal akses secara online. Dan dokumen yang sudah jadi juga bisa di-download menjadi Microsoft Excel, Open Dokumen, PDF, halaman web, dan lain-lain. Bisa juga dikirim melalui email, diganti namanya. Dan di sini juga sebenarnya ada Untitled Spreadsheet, di mana Untitled Spreadsheet ini kita bisa ganti dengan nama. Misal tadi saya sebenarnya sudah bikin demo 1 dan sekarang akan demo, dan sekarang akan saya bikin demo 1. Dan ini akan disimpan di dalam drive saya, sehingga nanti ketika kita akan mengedit lagi, tinggal kita buka saja akun Google kita di komputer manapun atau di aplikasi mobilenya. Kita login ke akun Google kita, maka akan tersedia file-file yang sudah ada. Nah, ini dia salah satu peran dari cloud computing, di mana kita tidak memerlukan banyak perangkat keras untuk menyimpannya, karena kita bisa akses secara cloud, akses di awan. Dan di sini setiap kita mengedit akan ada pemberitahuan atau ada history versi di sini, terakhir diedit 3 menit lalu. Jadi kita bisa melihat, dan juga enak juga untuk melakukan kerjasama dengan kolaborasi dengan misal orang lain untuk mengolah data. Nah, dan kalau kita sudah melakukan pengolahan data, kita bisa lihat di sini, melihat status dokumennya. Semua perubahan disimpan otomatis ke Drive. Drive adalah layanan cloud dari Google, di mana kita tidak perlu melakukan penyimpanan secara lokal, atau anggap saja ini sebagai cadangan agar jika terjadi sesuatu kesalahan seperti hilangnya data di lokal, kita masih mempunyai cadangan dokumen online-nya yang bisa kita akses secara cloud di Drive ini. Dan di sini ada keterangannya, karena ini bisa tersedia saat offline juga. Anda dapat mengedit dokumen ini tanpa koneksi internet. Perubahan akan disimpan ke Drive saat terhubung kembali. Jadi misal kita kembali ke halaman beranda. Nah, di sini pun ada historinya, di mana kita sudah punya file ini, dimana untuk meneruskan juga mudah. Kita klik, namun perlu diperhatikan juga ketika kita membuka dari beranda tadi, akan membuka sheet baru, dimana sheet baru ini akan terlihat kosong, dan sebenarnya data tadi bukannya hilang, namun ada di bagian bawah ini ada 2 sheet. Kita buka yang satunya, nah ini dia datanya tadi.
masih sama seperti data yang tadi, tidak hilang, dan kita bisa menghapus sheet ini. Dan perubahan disimpan secara otomatis ke drive. Kita bisa akses dari mana saja, dan itu dia enaknya Google Sheets atau aplikasi Spreadsheet sebagai aplikasi software as a service. Kita kembali ke presentasi kita. Ya, terima kasih dari kelompok kami untuk penjelasan materi Spreadsheet sebagai salah satu contoh software as a service. Saya mohon maaf bila dari kelompok kami ada sedikit kesalahan kata atau ada presentasi yang kurang mengenakan, dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.